Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa dulu. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 2, organ gerak hewan dan tumbuhan pada pembelajaran keempat. Benny sedang beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar sawah. Warnanya hijau sejauh mata memandang, udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat Benny betah di sana. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Anak-anak, tahukah kamu apa perbedaan kenampakan alam dan kenampakan buatan? Ya, betul. Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Anak-anak, mari kita amati keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian, berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Kita lihat di gambar pertama, di sini ada gambar gunung. Kira-kira itu merupakan kenampakan alam atau kenampakan buatan? Ya, betul sekali anak-anak. Ini adalah kenampakan alam. Kita lihat gambar yang kedua. Di sini ada gambar sungai. Nah, kalau sungai, kenampakan alam atau kenampakan buatan? Ya, betul. Sungai merupakan kenampakan alam. Selanjutnya, yang bawah ada gambar danau. Kalau danau termasuk ke dalam apa anak-anak? Kenampakan alam atau kenampakan buatan? Ya, kenampakan alam. Kemudian yang terakhir di sini ada gambar bendungan. Kalian perhatikan, bendungan kira-kira merupakan salah satu contoh kenampakan alam atau kenampakan buatan. Yang mana? Ya, betul sekali. Bendungan merupakan salah satu contoh kenampakan buatan. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mari kita kenali lebih dekat. Pulau Sumatera memiliki bentang alam sebagai berikut. Gunung di Pulau Sumatera contohnya adalah Gunung Gamalama dan Gunung Dukono. Lembah di Pulau Sumatera yaitu Lembah Agro dan Lembah Alimato. Kemudian, bukit di Pulau Sumatera adalah Bukit Laguna dan juga Bukit Tidore. Selanjutnya, sungai yang ada di Pulau Sumatera yaitu Sungai Apo dan juga Sungai Eti. Dataran rendah di Pulau Sumatera adalah Dataran Rendah Seram dan Dataran Rendah Morotai. Selanjutnya, pantai di Pulau Sumatera adalah Pantai Ora dan juga Pantai Tobelo. Anak-anak, bentang alam yang Ibu sebutkan ini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi, di Pulau Sumatera sebetulnya masih ada banyak sekali bentang alam yang tidak Ibu sebutkan. Contoh bentang alam di Pulau Jawa yaitu Gunung Merapi dan juga Gunung Semeru. Kemudian lembahnya adalah
Lembah Dieng, dan juga Lembah Grand Canyon. Bukit yang ada di Pulau Jawa, contohnya adalah Bukit Sumedang dan juga Bukit Kidul. Sungai yang ada di Pulau Jawa yaitu Sungai Berantas dan Sungai Ciliwung. Dataran rendah yang ada di Pulau Jawa contohnya adalah Dataran Rendah Madiun dan juga Dataran Rendah Semarang. Pantai yang ada di Pulau Jawa contohnya adalah Pantai Pangandaran dan Pantai Klayar. Bentang alam yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Gunung Bukit Raya dan juga Gunung Asing. Kemudian lembah di Pulau Kalimantan adalah Lembah Bawang dan juga Lembah Kahung. Bukit di Pulau Kalimantan contohnya adalah Bukit Lintang dan juga Bukit Kelam. Sungai yang ada di Pulau Kalimantan contohnya adalah Sungai Kapuas dan juga Sungai Mahakam. Dataran rendah di Pulau Kalimantan salah satunya adalah Dataran Rendah Ketapang. Kemudian, pantai yang ada di Pulau Kalimantan contohnya adalah Pantai Maratua dan juga Pantai Kubu. Penampakan alam yang ada di Pulau Bali yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung. Contoh lembah yang ada di Pulau Bali adalah Lembah Pantunan dan juga Lembah Bidadari. Kemudian, contoh bukit yang ada di Pulau Bali adalah Bukit Batu Kursi dan Bukit Campuhan. Contoh sungai yang ada di Pulau Bali adalah Sungai Badung dan Sungai Nyuling. Dataran rendah yang ada di Pulau Bali contohnya adalah Dataran Rendah Gianyar dan Tabanan. Kemudian, contoh pantai di Pulau Bali adalah Pantai Nusa Dua dan juga Pantai Sanur. Pulau Sulawesi memiliki bentang alam sebagai berikut. Contoh gunung yang ada di Pulau Sulawesi adalah Gunung Tondano dan juga Gunung Latimojong. Kemudian, contoh lembah yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Lembah Biru dan Lembah Rama. Selanjutnya, contoh bukit yang ada di Pulau Sulawesi adalah Bukit Baruy dan Bukit Luwu. Sungai yang ada di Pulau Sulawesi adalah Sungai Malareng dan Sungai Maraju. Dataran rendah yang ada di Pulau Sulawesi adalah Dataran Rendah Mamuju dan Dataran Rendah Maros. Kemudian, contoh pantai yang ada di Pulau Sulawesi yaitu Pantai Losari dan juga Pantai Lakeba. Bentang alam yang ada di Pulau Papua contohnya adalah Puncak Jaya dan Puncak Trikora. Lembah yang ada di Pulau Papua contohnya yaitu Lembah Kaputo dan juga Lembah Baliem. Bukit yang ada di Pulau Papua adalah Bukit Kobre dan Bukit Karang. Kemudian, sungai yang ada di Pulau Papua contohnya adalah Sungai Digul dan juga Sungai Undir. Dataran rendah yang ada di Pulau Papua adalah pesisir Arafuru dan juga Merauke. Pantai yang ada di Pulau Papua adalah Pantai Bakaro dan Pantai Lampu Satu. Kepulauan Nusa Tenggara. Contoh gunung yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Gunung Rinjani dan juga Gunung Tambora. Lembah yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Lembah Rinjani dan juga Lembah Hijau Lombok. Kemudian, contoh bukit yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara adalah Bukit Wairinding dan Bukit Merese. Contoh sungai yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Sungai Wanokaka dan juga Sungai Powu. Dataran rendah yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara contohnya adalah Lombok dan Sumbawa. Kemudian contoh pantai yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Gili Trawangan dan Lasiana. Bentang alam yang ada di Kepulauan Maluku. Contoh gunung yang ada di Kepulauan Maluku yaitu Gunung Gamalama dan Gunung Dukono.
Contoh lembah yang ada di Kepulauan Maluku yaitu Lembah Agro dan Lembah Alimoto. Kemudian contoh bukit yang ada di Kepulauan Maluku yaitu Bukit Laguna dan Bukit Tidore. Contoh sungai yang ada di Kepulauan Maluku yaitu Sungai Yaro dan juga Sungai Eti. Dataran rendah yang ada di Kepulauan Maluku adalah Dataran Rendah Morotai dan Seram. Kemudian, pantai yang ada di Kepulauan Maluku yaitu Pantai Tobelo dan Pantai Ora. Anak-anak, coba perhatikan pembagian wilayah iklim di dunia berikut ini. Yang Ibu tunjuk warna oranye atas dan bawah ini merupakan kutub. Sedangkan yang warnanya biru bagian ini dengan ini adalah iklim sedang. Yang warnanya hijau sebelah sini dan ini merupakan iklim subtropis. Selanjutnya, yang bagian tengah warna abu-abu adalah iklim tropis. Nah, Indonesia terletak di mana anak-anak? Ya, sebelah sini. Jadi Indonesia termasuk ke dalam iklim tropis. Kemudian, ciri-ciri iklim tropis yaitu suhu rata-ratanya sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian, lamanya siang dan malam hampir sama yaitu 12 jam. Nah, apa yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu yang pendek dan tempat tertentu. Sekarang, mari kita tentukan ide pokok dari paragraf berikut. Judulnya Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Anak-anak, coba tentukan mana ide pokok dari paragraf ini. Ya, betul, ide pokoknya adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keadaan iklim di Indonesia secara umum dipengaruhi oleh 2. 1. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak terjadi penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Yang kedua, iklim panas atau iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Pernahkah kamu mendengar tentang fenomena angin muson? Angin muson adalah angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan. Angin muson terdiri dari 2 jenis, yaitu muson barat dan muson timur. Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April, sehingga menyebabkan terjadinya musim hujan. Sedangkan angin muson timur bertiup sekitar bulan Mei hingga September, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama, Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan yang kedua adalah Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Papua.
Ingat ya anak-anak, flora itu adalah tumbuhan. Anak-anak, coba perhatikan peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Kelompok fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis, meliputi wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewannya, gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, dan rusa. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, meliputi wilayah Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau kecil di sekitarnya. Contoh hewannya, anoa, komodo, babi, dan kuskus. Selanjutnya, yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis, meliputi wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Contoh hewannya, kanguru, burung cendrawasih, burung kasuari, dan burung nuri. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila pada sila pertama, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Sila kedua, berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya dan menjenguk orang yang sakit. Sila ketiga, bergotong royong, kerja kelompok, dan mencintai produk dalam negeri. Sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila kelima, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita amati gambar yang pertama. Ada seorang anak yang memberikan rezekinya kepada seorang pengemis. Nah, menurutmu, perilaku ini menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak? Ya, betul jawabannya. Perilaku ini menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, kita checklist. Nah, anak-anak, untuk gambar-gambar yang selanjutnya bisa kalian kerjakan nanti ya. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.